ikut ultra yang panjang-panjang, lebih panjang dari 500 kilo. Tapi dia ternyata di Mangga Mangatus DNF itu kira-kira apa? Banyak ya? Banyak. Kita dilenakan dengan rute yang sudah ada. Ya, kita tinggal disodorinya. Yang sudah siap gitu. Pengennya sport tourism. Oh, menarik. Jadi kita selalu menghadirkan parkur-parkur point itu biasanya hidden gem. Oh. Atau minimal ada satu parkur point yang tidak akan dilupakan oleh para peserta. Iya. Kenapa kita ngambil 500 itu karena bisa dilakukan 1 minggu. Oh iya, betul. Ya. Jadi kan banyak dari teman-teman kita itu kan tetap pekerja ya. Jadi nanti termasuk peserta yang 500 kilo dan itu semua nanti kita siapkan tenda. Jadi nggak usah bawa macem-macem, udah kita siapkan tendanya. Kita siapin tendanya nyaman, lalu malamnya nanti kita ada barbecue. Wih, enak ya, kambing guling. Lu. Itu tanpa Om Yohan Narutama. Dia ini founder event Mangeu Mangatus. Tahu kan Mangeu Mangatus, event sepeda ultra cyclist dengan jarak tempuh 500 km dengan ketinggian 5000 meter. Ini cocok untuk kamu yang suka tantangan. Kali ini Om Yohan akan cerita asal muasal ide Mangeu Mangatus. Om Yohan juga cerita tentang konsep baru Mangeu Mangatus yang kali ini lebih menyenangkan, khususnya untuk yang seri adventure. Simak obrolan kami. Assalamualaikum Om Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ketemu terus. Ya. Alhamdulillah kita bareng sama Om Yohan Narutama. Beliau ini termasuk event organizer, apa ya? Ngarani founder, apa ya? Founder ya. Founder Mangeu Mangatus, event organizer yang dia ultra cyclist 500 km, perjalanan 500 km dengan 5000 elevasi ya. Ya. Ditempuh dalam waktu berapa lama? COT-nya 45 jam. COT-nya 45 jam. Ngono. Ini kan akhir-akhir ini kayaknya Mangeu Mangatus sudah semakin banyak perhatian publik ya Om ya. Alhamdulillah. Ya, ini Mangeu Mangatus itu terus terang itu event pertamaku loh. Event pertama ya. Ultra cyclist yang nekat ngono karena saya tidak membayangkan bagaimana bisa ikut event yang sepanjang itu sementara baru 3 bulan aktif mancal kan itu ya, dijerumuskan kan ya, berhasil menjerumuskan oleh Imam Besar Ruta Sadu. Enggak sampean Rabu Sadu. Oh Pak aku. Nah terus setelah itu kan aku tanya ke sampean Om, aku iso enggak ya Om? Iso ngono. Tapi saya ngancani sampean kan nah Imam akhirnya Besar. Iya, akhirnya sama Om Jai itu kan, Om Jai kan ya sebenarnya kan rodok dilarang sama istrinya kan. Iya kan. Jadi gak apa-apa melok pokoknya anak koncone ngono. Lah kok ndelalah saya cari teman. Ngono akhirnya ketemu lah dengan Om Jai yang sekarang sudah hilang entah kemana. Nah, jadi kalau event Mangeu Mangatus itu bagi saya sudah melekat ngono Om. Jadi sudah di hati ngono. Karena itu event yang mengenalkan saya dengan ultra cyclist gitu. Terus kemudian baru tahu ternyata rute itu begitu, kemudian bagaimana cara belajar pairing, karena bagi saya itu pairing itu memang harus nempel. Beda kan beberapa orang itu wis pairing, dia ikut pairing tapi yang satu di sana melaku dewe-dewe itu bagi saya bukan pairing ya. Yo melaku dewe-dewe ae ngono. Terus lapo melok kategori pairing kalau dia jalan sendiri gitu. Karena kemarin itu pairing ngobrol sama si Mbak Nila itu, kita harus memahami ritme hidup, tidak hanya bagaimana cara mancal. Berat. Berarti kita siap ya? Siap kita kan sudah pernah gagal kan, ya kan? Pairingnya itu lebih pairing ya, karena kita pakai tandem. Nah itu. Jadi saya belajar banyak dari Mangeu Mangatus, belajar pairing, belajar memahami orang lain gitu ya. Karena sampai saya pairing dengan Om Jai itu waktu itu saya sampai
mengamati gimana cara guyonnya dengan Om Jai itu. Karena saya begitu ya, karena nak guyon garing itu kan gak enak Om. Kita guyon ternyata menyinggung kan gak enak. Sementara dia ini pairing teman kita mulai awal sampai akhir dan harus bareng. Bagi saya harus bareng ya. Enggak, meskipun kita bawa apa jenenge Garmin masing-masing gitu, itu gak bisa Pak. Pairing itu harus bareng. Iya betul. Jadi tahulah bagaimana cara selain ritme, bagaimana cara mancalnya juga ritme itu terus tahu bagaimana rasanya perjalanan jauh event itu baru pertama itu dan luar biasa gitu. Matur nuwun dong sudah menjerumuskan saya. Tapi nagih gitu ya, akhirnya nagih karena ikut event jarak jauh dengan kita sepedaan sendiri itu beda banget. Rasanya Iya, beda banget. Pak Bebs. Jadi ada challenge yang memang itu memang makanya kan lebih adanya event-event itu diadakan kan memang bikin lingkungan ya, atau bikin lingkungan dan lingkungan itu yang bisa menjadi pembeda dibanding kita jalan atau gue sendiri. Itu rasanya sih betul. Moodnya itu beda ya. Betul. Semangatnya itu beda. Gitu. Iya. Memang kadang-kadang kita itu memang kudu dikondisikan dalam kondisi yang berkompetisi gitu ya. Terus kemudian ada jangka waktunya COT-nya itu sehingga kita itu tahu kita itu bisa nggak sih nge-push sampai samono kan. Itu memang perlu sih. Dan event-event ini semakin banyak event sepeda kan semakin banyak orang mulai sepedaan mana kepikir mana gitu. Seneng karena vibes-nya itu kan berbeda. Iya. Ya. Makanya saya berterima kasih dengan teman-teman yang EO ini sepeda itu entah mengatus entah tentang Jawa entah apa mana main sepeda, entah audak ini membuat orang itu jadi tetap menjaga orang itu tetap bersepeda gitu. Itu sih Om. Nah event Mangewu ini gimana? Awalnya itu ya apa Om nggak bisa moro-moro ada event ini gitu. Mangewu recehan ya. Recehan itu 500. Nak ono Mangewune iku ono lembarane. Iya kan? Iya, 500 kan lembaran juga. Ya, kalau monyet, cuman monyet itu. Kan enggak receh. Receh iku 500. Ya. Aku wong Jawa kan Rp5.000 karena kan rasanya kan 1M. 2M. Pokoknya sekarang Mangewu itu kan uang kecil lah ya. Pokoknya 500 ya, recehan ketemu recehan. Iya, uang kecil tapi nak tadi rute itu ngeri juga. Jadi event ngeri juga ya. Rute 500 kilo. Karena banyak teman-teman yang DNF loh. Ayo, nggak remedi Jogja besok. Jogja ya? Masih banyak teman ikut 2 kali tidak pernah finish. Makanya banyak penasaran sih. Iya, Jogja terus kenapa? Kok aku iya gagal terus. Padahal bisa jadi dia ikut event yang lebih panjang berhasil ya. Iya. Lagi apa ini? Ya kan receh, hasilnya. Menganggap receh ya sehingga mentalnya. Jadi gini, Mangewu itu sebenarnya kita awalnya sih memang ketemu teman-teman yang sepemikiran. Ya mungkin lebih dikatakan teman-teman yang gila lah ya. Kenapa gila? Kalau mau mengadakan sebenarnya event itu yang ya kelasnya kelas funback atau yang bisa diikuti ratusan orang atau ribuan orang bahkan gitu kan. Kalau mencari yang sifatnya fun aja gitu. Siapapun bisa ikut ya. Siapapun bisa ikut. Sepeda apapun seneng apa itu kan harusnya kan cari yang gitu kalau banyak door prize-nya. Banyak door prize-nya, dia rumah aja umroh dan sebagainya kan gitu. Nah, tapi itu tidak kita lakukan. Makanya kita ngomongin orang gila, tapi mencari malah bikin event yang mungkin segmented ya. Ultra itu udah segmen. Mangewu segmented lagi. Itu yang akhirnya kita ciptakan itu. Itu kita ketemunya di tahun 2022. Waktu itu ada Polygon Backpacker 2002 di Coban Rondo kalau di Malang itu Coban Talun kalau nggak salah. Saya mandek sih ya. Tak. Coban Jahe. Nah, Coban Jahe. Gila. Ya, Coban Jahe. Di Coban Jahe. Oke ya. Oke. Jadi
Apa? Ya, kembali ya. Kembali. Oke. Di Polycon Backpacker 2022 itu yang diadakan di Malang itu di Coban Jahe. Coban Jahe. Startnya dari Rodaling Rodaling Malang, putar-putar sepanjang 70 kilo lah, balik sampai Coban Jahe. Nah itu ketemu sama teman-teman, akhirnya aku, Om Riza, Om Vincent. Oh, ketemu di situ ya? Ya, awal terus mula ya? Om Jo juga gabung dan lain sebagainya. Nyai Dian, sama si siapa namanya, yang biasanya kok lali, saya siapa sih jamiku? Gak tahu kok muncul. Vincent. Itu Vincent. Siapa jenenge? Effendi. Nah, ya. Oh iya. Jadi tahun 2022 di Coban Jahe, akhirnya ketemu teman-teman yang punya seide pemikiran. Ya mana lah kita mau bikin event sepeda gitu loh. Tapi event sepedanya harus ada sesuatu yang lain. Nah, memang itu di situ pemikiran gitu. Makanya akhirnya jadi memang sengaja nggak bikin event yang mengekor ya, bisa dikatakan mengekor. Karena kalau kita mau bikin event tuh memang harus punya nilai pembeda sebenarnya. Itu kuncinya di situ. Apapun yang kita bisa dipilih harus jadi satu beda. Karena kalau jadi satu beda itu kuenya itu kan jadi lengkap, kayak kue bunder itu tuh kuenya lengkap, kita bisa melengkapi. Akhirnya saya, Om Vincent, Om Riza, Om Effendi, Nyai, Dian, sama Om Jo, kita berkolaborasi bikin namanya Mangga 100 itu. Kenapa? Dan event atau ide gagasan itu memang dari pengalaman pribadi. Salah satu pengalaman pribadi adalah ketika saya suruh goes online, waktu itu kan banyak event online ya, itu harus bikin rute sepanjang 500 kilo, kalau masa kemarin 500 kilo ditempuh dalam waktu seminggu gitu. Tapi kan aku waktu itu coba 35 jam. Aku bikin rute sendiri dan sebagainya, ternyata kena prank. Karena belum pengalaman dari situ. Nah, kok itu jadi menarik gitu loh. Kalau kita bikin suatu event yang out of the box, artinya bikin event yang peserta itu juga diedukasi untuk bagaimana cara bikin rutenya dan lain sebagainya. Ada edukasinya memang di situ. Karena akhirnya kita sepakat bikin event Mangga 100 yang pertama kali kemarin di akhir 2023 kalau saya di Surabaya. Om, jadi mungkin beberapa teman belum tahu ya event Mangga 100 itu model bikin rutenya itu ya opo, terus kemudian apa jalurnya masing-masing berbeda karena masing-masing orang kan bikin rute. Nah itu gimana? Start dan finishnya apa? Yang menjadi pembeda, makanya tadi kan yang menjadi pembeda dengan event ultra yang lain itu kalau di event ultra yang lain itu kan rute sudah dibikin sama panitia. Kita tinggal ngikuti download peta, itu semua event hampir seperti itu. Nah, karena kita memang rada tipe-tipe pemberontak ya. Kita anti kemapanan lah ya gitu-gitu tuh. Pokoknya asal kita kuat dan tabah cukup, finish gitu. Kalau dikasih rute mau 1.500 mau apa, asal kita tabah yakin kuat finish wes. Tapi kalau Mangga 100 jadi beda karena ya itu tadi, makanya banyak teman-teman yang walaupun hanya sekedar 500 kilo itu banyak yang DNF. Nggak bisa menyelesaikan nggak bisa menyelesaikan event itu sesuai dengan COT-nya lah itu. Padahal itu rute dibikin oleh dia sendiri ya? Dia sendiri. Hanya ngomong 500 kilo, receh. Kalau bagi ultra tuh 500 receh. Iya, karena dianggap receh. Nah, ide itu kita bikin setelah brainstorm akhirnya ketemu ide
ide untuk bikin konsep event yang satu yang beda, yaitu yang pertama dia harus bikin rutenya sendiri. Caranya bikin rute sendiri, kita memberikan satu start finish yang sama. Oh, start dan finishnya sama. Gitu. Untuk memudahkan logistik. Movingnya peserta, barang-barangnya peserta dan lain sebagainya, sama movingnya panitia itu juga lebih enak dalam satu titik. Lalu kita kasih 3 checkpoint. CP. Checkpointnya sama checkpointnya sama. Checkpointnya sama dan harus dilakukan secara berurutan. CP1, CP2, CP3 nggak boleh diacak. Karena apa? Kalau bikin rutenya bebas milih dan lain sebagainya, kalau tidak kita arahkan, nanti panitia juga akan bingung terhadap keselamatan memantaunya juga susah. Tetap harus kita arahkan. Itu CP harus sama. Nah, berikutnya lagi kita punya biasanya 4 parkour point, 4 atau 5. Parkour point itu rute wajib. Rute wajib sepanjang minimal 500 meter sampai 2,5 kilo atau 1,5 kilo. Rute wajib. Rute wajib itu boleh dilakukan secara acak. Boleh dipilih. Ada 4 atau 5 lah, 4 ya. Itu boleh dipilih random. Mau yang mana dulu, yang A, B, C, D terserah. Dan di rute wajib itu boleh dari poin A ke poin B atau poin B ke poin A. Sebaliknya. Terserah. Balik-balik. Ya, ini mau dibalik-balik mana dulu yang mau 1 2 3 4 atau 4 3 2 1 terserah. Plus ketika di parkour point itu mau dari poin A ke poin B atau poin B ke poin A, terserah. Jadi start dan finishnya sama. Yang pertama, yang kedua ada CP yang tidak bisa dibalik-balik. 1 2 3 harus urut. Yang ketiga ada parkour point. Parkour point itu rute titik wajib. Yang rute wajib, tapi ini bisa bebas. Mana dulu boleh, yang penting semuanya harus ikut. Terus kemudian A ke B boleh, B ke A juga boleh gitu ya? Boleh, bebas. Oke. Nah, selain ini baru bikin rute sehingga bisa ketemu CP secara urut, bisa ketemu melewati parkour point gitu ya. Setelah itu dibikinlah rute. Ya memang challenge-nya adalah edukasi. Karena selama ini kan terus terang kan kita dilenakan dengan rute yang sudah ada. Ya, kita tinggal disodorinya. Yang sudah siap gitu. Sudah siap dan sebagainya. Nah, karena kita memilih jalan yang out of the box, berarti tugas kita juga untuk mengedukasi orang untuk bisa bikin rute. Berarti ada ini ya, ada program edukasinya juga. Ada. Yang jadi untuk orang-orang yang misalnya sama sekali tidak pernah bikin rute, itu tidak perlu khawatir sebenarnya. Tidak khawatir. Sekarang bahkan kita sudah kasih di mulai seri ke-6 kemarin Bandung, kita sudah bikin semacam kayak kelas-kelas online. Kelas online untuk bisa bikin rute. Itu udah kita lakukan. Sehingga nanti kalau ada orang, dan ini di seri ke-7 Jogja besok, kita juga akan ada kelas online juga menjelang itu ya. Untuk peserta. Bagaimana bikin rute, bagaimana mengatasi kalau terjadi rute itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagainya ada cara-cara. Nah itu challenge-nya di situ. Dan kayaknya yang file-file edukasi yang lama itu juga masih bisa dilihat. Masih bisa diakses. Instagram rute Syahdu di Instagram dan ada YouTube-nya. Ada YouTube. Nah itu teman-teman kalau misalkan kepingin sudah mulai tertarik dengan rute Syahdu gitu, Mangga Mangatus. Bisa kunjungi, misalnya gimana caranya, edukasinya masih ada. Kalau pengen ngelihat apa yang pernah kita lakukan, bisa cek di Instagramnya Rute Syahdu. Rute Syahdu di Instagram, atau kalau tutorial bikin rute dan lain sebagainya itu ada di YouTube-nya Yohana Rotama. Bukan Rute Syahdu ya? Bukan, YouTube-nya masih pakai YouTube-nya Yohana Rotama. Itu ada beberapa edukasi yang bisa dicek untuk cara bikin rute. Itu karena ya tadi based on pengalaman pribadi, itu ketika kita bikin rute itu kita keprank diri sendiri, tidak sesuai yang diharapkan. Makanya ada di tengah-tengah tambang kan. Dan kita tidak boleh mangkel loh, karena kita kan yang bikin sendiri gitu. Makanya kalau buruh teman-teman yang sudah pernah ikut Rute Syahdu itu
kan hashtagnya kan design your own path. Design your own path, mereka biasanya nambahi and prank yourself. Nah itu sebenarnya jadi lucu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau bagi organizer itu tendangan balik bagi kita untuk mengedukasi kan. Ya betul. Nah untuk mengedukasi makanya selalu kita coba cara yang mengedukasi, cara yang efektif ya. Memang butuh waktu tapi bisa. Artinya gitu. Semakin kesini semakin mungkin tidak ada prank ya. Semakin bisa dieliminasi. Kemarin rute Bandung alhamdulillah tetap masih ada yang kena prank tapi bisa diminimalisir karena sudah mulai pintar cara bikin dibanding dengan yang seri pertama ya. Seri pertama itu berapa itu agak besar tapi kan karena kita selalu belajar dan edukasi ini. Om, nama IG-nya Rute Syahdu ya. Sementara eventnya Mangeu Mangatus. Kenapa kok gak disamakan sih Mangeu Mangatus? Nah, ini kan kayak susu beruang. Susu terus? Beruang. Yo, beruang ya. Susunya susu apa? Susunya susu sapi. Nah, iya. Iklannya apa? Iklannya naga. Iya kan? Emang ngono kok. Oh, terinspirasi dari Gear Brand. PT-nya sebenarnya PT Gear. PT-nya beda lagi Gear. Ya, PT Gear. Oh, PT ini namanya beda. Ada panjangannya beda, nama PT-nya PT Gear. Nama IG-nya beda semua ya. Jadi kita berbadan hukum ya, dan PT bukan CV. Nah, PT dan kita berbadan hukum. Nama eventnya Rute Syahdu. Oh iya. Eventnya Mangeu Mangatus. Atau begini mungkin ya, barangkali mungkin ya ke depan ya, karena nama IG-nya beda, PT-nya juga beda. Mangeu Mangatus itu hanya salah satu produk eventnya saja atau gimana? Sebenarnya Mangeu Mangatus itu kan salah satu produk. Salah satu produk. Berarti artinya Rute Syahdu ini bisa punya event macam-macam. Iya. Yang terakhir masih ada hubungannya dengan 5.500 tuh 5.500 sing summit. Sebenarnya kita ada tahun lalu kita udah lakuin, nanti di Desember kita akan ada lagi. Itu yang virtual. Mangeu Summit, virtual 5.000 EG dan 500 kilo. Itu di akhir tahun ini moga-moga mau dukanya nanti di akhir tahun kita akan laksanakan 5.500 summit. Iya, mantap. Sama ada juga. Selama berapa lama itu? Kalau kemarin 4 hari ya. 4 hari. 4 atau 5 hari kemarin. Banyak sing ya kata ya. Banyak kemarin di kota. Kemarin. Ya Mangeu Mangatus Summit yang kalau ada yang 5.500 explore cuman baru sekali kita lakukan, nanti akan coba kita lakukan lagi, cuman butuh manpower kan karena kita terbatas manpower. Nah, terus kalau nama Mangeu Mangatus itu ya karena iku mau ya dari jarak tempuh yang 500 kilo dan elevasi yang 5.000 kilo. Ya 5.000. Mungkin hasil perenungan dari teman-teman ya. Hasil perenungan teman-teman, kita awalnya karena ngambilnya 500 kilo. Karena apa sih? Tadi kan kita sebut bahwa kita itu ada kayak kue ya. Kue itu karena kita belajar dari teman-teman Audak. Teman-teman Audak itu ada pekategorian sehingga akhirnya ada 1.000. Bisa 1.200, 1.000 atau 1.000. Itu kan dimulai dari 75 kilo, 100 kilo, 200 kilo, 300, 400, 300, 400, 500-nya nggak ada, 600. Lalu dari 600, 1.000 atau 1.200. Itu kan pasti ada jenjangnya. Nah, kita ingin melengkapi salah satu jenjang yang belum ada, yaitu di 500. Ya, karena apa? Kalau di teman-teman Audak tuh kalau nggak salah, kau nanti. Oke. Jadi kalau 400 itu adalah salah satu pintu masuk kita untuk bisa ultra. 400 di 500. Kalau 400 bisa finish under COT, berarti harusnya bisa ke 500 ke atasnya. Pintu salah satu pintu masuknya. Ya. Betul. Nah, kita pengen melengkapi gitu. Karena yang 1.500 sudah ada nih, ada namanya
Bentang Jawa, Ya. terus ada teman-teman dari EJJ dan lain sebagainya kan sudah ada. Nah, kita pengen melengkapi kue-kue tadi sehingga kue itu nggak harusnya kita selaku event organizer nggak akan saling berbenturan karena semua ada pasarnya. Ada kuenya masing-masing yang saling melengkapi, bukan memakan kue tapi saling melengkapi di situ. Dan 500 itu cakep loh karena angka psikologis ya. Gampang diingat. 500, 1000 itu gampang diingat. 1500 itu gampang diingat. Cakep loh. Nah, misalnya dibandingkan 700 misalnya. 700 ini betul angel loh. Plus gini Om, lagi kalau umpamanya kita ngambil, kenapa kita ngambil 500 itu karena bisa dilakukan 1 minggu. Oh iya betul ya. Jadi kan banyak dari teman-teman kita itu kan tetap pekerja ya. Dari pekerja itu kan bisanya 1 minggu. Bukan kayak umpamanya kita ngikut yang 1.500 itu benar-benar kita harus lepas dari dunia. Kalau nggak bisa lepas dari dunia itu akan susah. Nah, sedangkan mana kan 6 hari atau 4 hari itu kan berarti orang-orang harus benar-benar cuti ataupun harus lama itu. Harus lama. Nah, jadi kita coba ngambil yang masih bisa dia akan bermalam tetapi tidak lama-lama. Jadi kalau 45 jam itu kan berarti ya orang-orang rata-rata bisa ngambil 40 jam, 35 jam lah gitu kan, masih bisa 1 minggu sehingga Seninnya Senin atau Selasanya masih bisa kerja gitu. Dan makanya kita ambilnya di situ. Terjunnya sengkleng-sengkleng. Lakunya kok sih kan. resiko jadi apa namanya? Budak korporat kan gitu. Ayo kamu kerja yang semangat giat biar saya bisa beli Ferrari baru, kata bosnya kan gitu. Iya. Jadi ini cocok untuk para budak korporat ya. Iya. Menarik loh. Jadi memang butuh Om. Jadi orang-orang yang memang kerja dan bisa kan banyak ya teman-teman itu yang bisa sepedaannya aku cuma 1 minggu gitu. Ya, dan Sabtu itu kan minggu, tapi ketika butuh tantangan lebih ada yang gitu. Bisa lepas dari dunianya rutinitas itu harus kejenuhan itu dilarikan ke dunia sepeda. Iya. Apalagi tadi kita sempat ngobrol bahwa parkur point itu karena kita memang basicnya idealismenya kita pengennya sport tourism. Oh, menarik. Jadi kita selalu menghadirkan parkur point itu biasanya hidden gem. Atau minimal ada 1 parkur point yang tidak akan dilupakan oleh para peserta. Iya. Itu bisa dipastikan itu terbukti sampai seri yang Bandung kemarin. Parkur point-nya itu tidak bisa dilupakan lagi. Dan bahkan mereka bagi Akamsi sendiri tuh belum pernah lewat ke situ. Gitu ya. Akamsi itu anak kampung sini. Contoh kemarin Bandung ya. Heboh itu kemarin. Heboh karena apa? Parkur point-nya itu melewati rute rel kereta api aktif tertinggi di Pulau Jawa. Oh, apik, Gong. Saya lihat videonya teman-teman itu ngiri kan loh. Itu tertinggi di Pulau Jawa. Keren ya. Dan itu teman-teman masih bisa videoannya ya. Wani ya. Dari kemarin heboh itu orang Bandung tanya, yakin Om? Wah, karena namanya mitos ya. Mitos itu gini. Apa mitosnya waktu itu? Ya wingit, orang Jawa bilang wingit atau apa mistis lah ya. Mistis lah, dah. Kalau ultra ya mohon maaf, budaya atau keyakinan setempat tetap kita hormati, tetap itu aja. Cuman kalau sudah ngomong kegiatan bersepeda yang gitu ya, biasanya kita sudah yakin lah terhadap yang di atas dibanding yang begitu. Tapi tentu saja panitia selalu ada riset gitu. Kita riset tempatnya, biasanya kita tanya penduduk. Yang pertama itu kita penduduk lokal. Aman dari segi gangguan fisik, Pak? Aman. Ini rute 24 jam dan itu jembatan kereta api tertinggi di Pulau Jawa itu adalah urat nadi lalu lintas penduduk lokal. Karena kalau enggak dia harus muter jauh.
Iya. Muter jauh dia. Berarti dilewati penduduk sini ya. Dilewati untuk sekolah, untuk membawa barang, untuk lalu nadi lah, asal masih sepeda motor ya. Iya. Sepeda motor, sepeda, jalan kaki semua lewat situ. Sepanjang apa? Walaupun itu rel kereta api aktif ya. Rel kereta api aktif. Jakarta Bandung. Sepanjang apa itu? Ini jembatan sebelah rel. Jembatan ya itu modelnya. Jembatan tapi sebelah rel ya. Iya, jembatan. Ya rel kereta api ada jembatan. Rel kereta api. Jadi rel kereta api dua double track. Nanti mungkin bisa diput videonya. Iya boleh. Kasih itu dua rel kereta api aktif. Di sampingnya itu ada namanya kan biasanya kalau rel kereta ada jalur apa istilahnya pengecekan lah ya. Orang kan mengecek jalur kereta api dan itu memang agak besar dibanding dengan jalur inspeksi lah. Istilahnya jalur inspeksi itu memang agak besar dibanding saya udah beberapa kali melewati jalur kereta api ini yang termasuk inspeksi yang paling besar. Inspeksi yang tidak mendadak ya. Jalur inspeksi. Jalur ini memang jalur inspeksi untuk ngelihat rel kereta api dan itu memang besar, proper dibanding dengan yang jalur-jalur rel kereta api yang ada, yang pernah saya survei gitu. Dan bisa sepeda motor, karena biasanya nggak bisa, sepeda motor ini bisa berada dan ramnya tuh tinggi Om. Kalau saya berdiri itu tuh segini. Oh iya, aman lah ya. Aman. Jadi kalau orang pesepeda itu dia di sini ya. Jadi aman untuk pesepeda. Artinya dari angin tiba-tiba dia audiobillah mendadak ya, dia kena pada angin itu masih keganjel, masih ada rem daruratnya. Iya. Nah itu sih tetap kita selalu lihat faktor safety walaupun semuanya sempat heboh dan kita biasanya kasih opsi. Contoh kayak kemarin yang Bandung kemarin, jika punya fobia terhadap ketinggian bisa di skip rute tersebut, hanya foto di depannya, lalu lanjutin rute. Bisa. Ya, kalau panitia emang wangel. Ya, panitia itu tetap memberikan, kita berusaha menservis para peserta itu dengan baik. Artinya kita nggak terlalu memaksa, tapi juga secara safety-nya, keamanan mereka juga. Gitu. Walaupun ada fobia itu kan nggak bisa 1-2 jam diselesaikan. Iya. Nah, tapi yang terjadi kemarin yang ada yang fobia ketinggian itu malah melakukan, walaupun dia harus nunggu 15 menit atau 20 menit kalau nggak salah sebelum meyakinkan diri dia. Saya udah bilang kalau nggak skip. Iya. Dia ngomong, Mas, kita harus tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Itu keren dan itu kalimat seumur hidupnya itu. Ya, bisa. Karena dia berhasil melawan fobianya. Dia harus gitu. Mas, aku udah jauh-jauh, ini orang Jogja nih, waktu kemarin. Aku udah jauh-jauh ikut ini, udah diniati, berarti aku harus selesaikan apa yang sudah kita mulai. Keren ya. Memang bisa berhasil. Iya. Itu tempat itu selalu diingat oleh peserta di Bandung, termasuk yang lain sih ya. Itu kan termasuk tempat-tempat yang ngomong di Jam, seperti contoh Bromo. Belum pernah ada orang bersepeda event ultra lewat lautan pasir. Itu kan belum pernah ada. Itu mereka harus dorong. Menarik dan menjengkelkan dalam waktu yang sama. Pernah nyoba ya? Oh iya yang di seri yang pertama Jogja. Saya sampai harus mengevakuasi. Iya Pak, ya Allah. Itu kan tak pikir apa menjengkelkan dan menarik dalam waktu yang sama kan. Menjengkelkan soalnya gak jadi pancal kan. Nggak bisa di pasir sakmu 4 kilo ya, 4,5 kilo. 4,5 kilo. Pasir ini nggak bisa dinaiki gitu. Wong sepeda motor aja yang mesinnya segitu besar, bannya ambles kok. Nggak bisa. Apalagi kita ya. Pokoknya ban-ban kecil-kecil aja tambah. Terlupakan nggak? Tapi momen yang terlupakan. Enggak itu yang coba kita tapi kan pemandangannya kan luar biasa ya, sehingga waktu di Mayomatis pertama kan habis waktunya untuk foto-fotoan karena saya sama Ujai itu fotografer ya kan. Idealisme kita memang spot turis. Nah itu loh, dan itu kita dapat loh, kita sebagai peserta dapat spot turisme, menikmati parkur itu menarik banget, sangat bisa kan. Iku Bromo ya, dan iku mau di jembatan ya di Bandung salah satunya itu di Jogja. Nah di Jogja ini
yang besok event Jogja ini yang sudah kita spill ini request ya kan, kita request dari salah satu dari peserta untuk remedi, yaitu pipa gas geotermal. Pipa gasnya jadi di mana? Kok malah aku tadi lali di off ya. Dieng. Dieng. Oke. Nah, ini request dari para peserta itu yang sudah ikut Jogja kemarin. Di Jogja 2 tahun lalu berarti ya. Ini udah siklusnya udah 2 tahun yang lalu. Karena waktu itu seri kedua, ini nanti seri ke-7. Berarti kita minta diremedi, yaitu Dieng lagi, tapi parkurnya tetap diletakkan di pipa gas. Jadi di Dieng itu kan ada kawah Sikidang. Kawah Sikidang itu selalu ngeluarin panas, uap ya. Uap bumi ini ada namanya PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap bumi. Nah, uap bumi ini yang disalurkan ke pembangkit listrik itu kan ada ininya, pipa gasnya. Pipanya itu sepanjang muteri kawah Sikidang itu. Nah, nanti kita akan melewati rute itu. Dan itu orang yang berkali-kali ke Gobakan Goes ke Dieng itu belum pernah lewat situ. Nah, itu menjadi momen yang tidak terlupakan dan indah di foto. Indah di foto ya. Iya. Karena ikut sport tourism ya. Sport tourism kan ya syaratnya memang harus. Ya, ini salah satu yang kita sudah spill di situ. Tapi nanti rute berikutnya tetap akan ada sesuatu yang menjadi pilihan lainnya. Kita ada parkour point yang kita sebar. Tanggal berapa? Yang 27 dan 28 September. Oh, 27 28 September. Bulan depan berarti ya? Iya, sudah mulai dibuka pendaftarannya. Pembukaan tanggal 7. Iya. Tanggal 7. Jadi ketika YouTube ini tayang, nanti kita kasih buka. Oh, tanggal 7 ya? Tanggal 7 ini Agustus? Iya, 7 Agustus. 7 Agustus itu Rebo ya? Agustus 7 hari Kamis? Iya. Hari Kamis. Dan kita opening. Hari Kamis. Hari Rabu aku nang Malang. Jadi kita selalu mencarikan, karena memang idealismenya ke sport tourism dan COT-nya panjang. COT-nya nggak pendek, tapi COT-nya panjang karena biar itu seperti kemarin kan di Bromo foto-foto dan sebagainya. Iya. Jadi masih sempat ya kira-kira untuk foto-foto? Kan masih, kalau 45 jam durasinya panjang. Sport tourism kalau orang panjang. Kak Muto itu sayang ya. Walaupun kita ada fotografer, teman-teman dari Pancalism, tapi kadang-kadang butuh dokumentasi. Kan nggak mesti ketemu kan? Ya, di titik tertentu. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya nggak ketemu fotografer kan bisa kita. Iya, memang karena durasinya durasi termasuk panjang, 45 jam 500 km itu termasuk panjang. Tapi ya lumayan ya, maksudnya ketika dibagi 2 hari aja, berarti perharinya itu 250 dengan elevasi 2.500. Itu ya tidak mudah juga ya. Jadi bagi orang yang kepingin tantangan, ya ini juga dapat juga tantangan. Dapat dia karena sebenarnya kalau yang masih umum ya masih wajar, itu per 100 kilo itu 100 kilo sama 1.000. Itu masih normal sebenarnya. Maksimum normal itu segitu. Tapi nak 100 kilo 1.000 dengan sehari itu memang sih lebih mudah ya, tapi cuman kan 250 ya kan kalau jalan kan nggak bisa tapi kalau jalan kan nggak bisa terus kita ngomong 1:1 ya. Pas ada yang flat terus, ada yang tiba-tiba nanjak, nah gitu kan ya, itu campuran lah mix, tapi kan secara regulasi itu kan 1:1. Iya itu ya menarik. Makanya 5.500. Jadi kita 5.500 itu tantangan kita dapat ilmu baru, bisa bikin rute-rute. Ini bekal loh ya, bekal untuk ke depan kita kalau mau sepedaan sendiri, kita bikin rute, kita sudah punya ilmunya gitu. Terus kemudian kita
sporturismenya dapat, ya kan. Terus kemudian tantangan untuk menantang diri kita, karena ternyata juga tidak mudah, menaklukkan 5.500. Sama gitu. Kesendirian Om. Kesendirian. Teman-teman, betul. Teman-teman, ini kalau ini sendiri bener. Kalau teman-teman pernah ikut 1.500, 1.000 apa dan lain sebagainya, kita kadang-kadang berhenti aja bisa ketemu teman yang di belakang. Kalau ini belum tentu, kecuali di mendekati parkour atau mendekati checkpoint. Tapi di selebihnya kita sendiri ya. Itu menakutkan bagi banyak teman. Ketika waduh nggak berani Om, karena ini ada nilai adventure. Jadi orang yang mau ikut Mangatus itu minimal dia punya hobi adventure. Karena kalau adventure itu kan dia harus siap dengan apapun yang di luar prediksi dan dia bisa mengantisipasi. Ya makanya kita ada edukasi Om. Outeneering, bagaimana kalau ada rute yang tidak seindah yang dibayangkan, kita mau lanjut atau tidak dan lain sebagainya, itu harus punya kemampuan sendiri. Beda kalau rute sudah disiapkan, ya mau tidak mau harus kita harus lewati, dan ini pasti kita akan merasa safe. Karena apa? Nanti kan ada teman, terus kedua, dan ini kan jalurnya jalur panitia. Nah kalau ini kan jalurnya jalur dia pikir. Panitia. Itu saya memang challenge-nya di situ sih. Jadi menantang diri kita itu tidak hanya menantang diri secara kemampuan dan mental, tapi ini benar-benar mentalnya mental. Karena kalau sudah drop Om, drop sendiri, drop itu untuk bangunkan mood sendiri. Yang terjadi banyak teman-teman DNF ya gara-gara biasanya, aduh aku sudah, padahal enggak ngapa-ngapain. Ya sebenarnya ini juga jadi momen teman-teman untuk belajar benar-benar mempersiapkan diri betulan ya. Artinya kita misalkan lupa gak ban dalam gitu, kan nggak iso karena sendiri tadi ya. Kalau yang misalnya rute ini kita mungkin bisa pinjam teman yang lain karena memang rutenya sama gitu. Kalau ini kan nggak iso. Artinya persiapannya memang betul-betul. Ya makanya kan kita ada back checking nanti ketika peserta harus datang dengan sepedanya sambil dicek kelengkapannya, termasuk tadi ada kelupaan ban dalam itu seharusnya tidak terjadi karena kita cek ban dalam, ada safety equipmentnya yang harus dia bawa tuh pasti ada. Nanti ada termasuk lampu, power bank, terus apa semua itu harus sudah lengkap sih. Karena ini benar-benar dikatakan ekstrim gitu. Ya, Om. Selama ini ada beberapa teman yang dia itu kena ikut ultra yang panjang-panjang, lebih panjang dari 500 kilo. Tapi dia ternyata di Mangatus DNF itu banyak. Kira-kira apa? Banyak ya? Banyak. Itu kenapa kira-kira? Pertama sih, pertama-tama aku ngelihat itu meremehkan. 500. Aku alumus 1.500. Kadang-kadang itu ada seperti yang waktu awal-awal ya, saya melihat itu seperti itu, sehingga ternyata itu di luar prediksi. Banyak hal di Mangatus itu di luar prediksi dari yang normal-normal tadi. Itu sih. Karena apa? Sendiri itu kalau kita membangunkan mood kita sendiri itu susah loh. Kecuali kita saya drop, kau tentang jauh sempat drop, ketemu teman, sempat ngobrol sebentar, senang lagi. Nah, kalau ini enggak, ya kan sendiri emang biasa sendiri. Iya. Itu ya tantangannya. Jadi tidak boleh. Kalau kuat pasti saya rasa. Tapi kalau bagaimana dia mengambil keputusan, apakah kita lanjut, tidak, dan lain sebagainya, atau banyak hal yang di luar prediksi, bagaimana kita harus cepat mengambil keputusan, itu harus di ini sih. Iya. Harus punya kemampuan itu sih. Kita nggak bisa ya, Mas mantau di race map ini beda gitu. Belum tentu yang waktu nyalip di CP itu dia duluan gitu. Belum tentu. Karena rutenya bisa beda. Jadi 19 gitu. Karena di situ
kalau Om lihat Mangeu Mangatus itu bisa jadi punya ada strategi sendiri. Ya. Strateginya gini, aku kuatnya di tanjakan. Mungkin hari pertama tak tanjakin dulu, dia ambil elevasi setinggi-tingginya, baru nanti ngambil flatnya di daerah mana, itu mungkin di hari kedua dan lain sebagainya. Atau aku tuh hanya kuatnya di tanjakan, ya sudah hari pertama di flat, berarti hari pertama tak banyakin flat dulu, baru aku nanti ngambil kewer-kewernya di hari kedua. Atau itu strategi loh. Itu strategi untuk memilih parkur mana yang mau tak lewati, apa rute itu memang butuh kemampuan ya. Dan itu biasanya kalau teman-teman punya komunitas, gunakan komunitas itu untuk sharing. Karena mungkin rute ini belum pernah saya lewati, tapi teman-teman dari komunitasnya udah pernah. Lewat sini aja, gini kita. Ini unsupported ya? Unsupported. Jadi kalau misalkan panitia kan tidak membantu ya. Kalau misalnya dapat bantuan dari orang lain, misalnya seboleh apa sih? Tidak boleh dapat bantuan dari siapapun. Bantuan itu ya apa definisi bantuan itu? Bantuan itu dalam artian gini, ketika dia capek terus ada didorong. Didorong terus jenis tapak sakti, tapak naga dan lain sebagainya itu. Makanya kalau di Mangeu Mangatus untuk menghindari meminimalisir hal seperti itu, biasanya kita sudah gunakan para peserta itu harus menggunakan heart rate dan sensor cadence. Heart rate dan sensor cadence sehingga akan ketahuan nih ketika nanjak kok cadence-nya nol terus tapi kilometernya itu rendah kan mungkin nanti masih itu kan harus ya soal cheating dan lain sebagainya itu terbuka. Tapi kembali lagi, buat apa sih kalian ikut ultra yang unsupported? Nggak ada hadiahnya loh. Kita nggak ada hadiahnya loh. Kita termasuk teman-teman Bentang Jawa, teman-teman Audak itu sebagai guru kita di sana itu, kita nganut kalau sebenarnya backpacking dan ultra cycling itu nggak ada hadiah yang dipertaruhkan di depan atau diiming-iming di depan. Kalaupun ada hadiah dari sponsor itu ketika dia udah finish baru dikasih, tapi itu tidak pernah diiming-iming di depan. Karena itu sebenarnya mereka membeli pengalaman ya. Kalau ultra dan ultra cycling dan backpacking sebenarnya tidak pernah ada ngiming-ngiming hadiah berupa uang tunai apapun. Kalaupun ada, yaitu gift aja dari sponsor. Karena menghargai ini sebagai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah misalnya ini kaitannya dengan unsupported ya, ngelewati rumah tak mandek omar makan-makan terus tidur terus dipijeti istri misalnya, itu bagian dari support atau enggak? Gini, kalau umpamanya rumah rumah itu disediakan untuk teman yang lain, itu boleh. Teman yang lain maksudnya itu terbuka untuk umum. Lu kan omah dewe kan ikan. Nah, maksudnya kalau rumah dewe kan jenengan rumah sendiri. Konco sing lain untuk moro gak? Ya gak oleh. Ya itu namanya dapat support. Oh, itu dapat support. Kecuali rumah itu boleh jadi singgah kayak kemarin di yang Malang. Waktu itu kan ada salah satu teman di Pasuruan open house istilahnya. Semua orang boleh hadir. Gitu. Itu nggak apa-apa. Karena ke rumah sendiri. Iya, karena itu kan perlakuan yang sama untuk orang lain juga. Kalau misalnya ngelewati ono tukang pijat, itu kan juga untuk orang lain, itu boleh. Kan publik umum dan bayar. Boleh ya? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Ya makanya kayak kerusakan sepeda. Bukan artinya kerusakan sepeda itu harus bisa dibenerin sini, enggak. Iya, di bengkel. Ya enggak apa-apa, bengkel enggak apa-apa. Udah bengkel silakan di ini dan bayar kan. Ini kan public area, yang sifatnya public area silakan ya. Kalau ada misalnya kerusakan sepeda, terus ada temen yang nawari, temen ini pinter dandani kan.
Itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan udah support dari Masih temennya itu dia muka bengkel. Ya, kalau ke bengkel temennya. Oh, karena ke bengkel. ya, Bukan dia yang marah. Ya, bukan. Tapi kalau temennya ini dia karena menerima jasa panggilan di beberapa event itu biasanya aturannya agak sedikit berbeda-beda. Tapi mostly kalau di tempat kita itu nggak boleh dapat support dari apapun. Kayak contoh kemarin waktu saya BC sepeda rusak ya saya harus cari sendiri bahkan pakai ojek nggak apa-apa, tapi saya akan kembali lagi ke titik itu. Kalau BC boleh gitu ya? Ya, karena ini apa namanya harus sesuai dengan tapi laporan ya rute harus kembali lagi ke rute titik. Kalau ini boleh nggak gitu? Kalau ini nggak boleh kalau pakai sepeda. Kalau pakai sepeda motor ya aku nggak mau pakai sepeda ya, tapi aku harus kembali lagi ke rute ini. Itu boleh? Iya, lapor ya, ke titik tadi ya. Lapor ya? Ya, ke titik lagi. Digojek ke bengkel, balik lagi ke situ. Balik lagi boleh. Oke. Boleh. Ya. Walaupun rutenya enggak sama ya, dalam artian rutenya mungkin bisa berubah. Tapi kan ini sudah pakai sepeda motor. Ya, Udah pakai sepeda motor, pakai mobil dan lain sebagainya, tidak apa-apa, nanti balik lagi ke titik itu tadi. Tapi harus info, karena kalau banyak ada laporan dan lain sebagainya dia akan kena. Ya. Penting itu menginformasikan ke race director setempat bahwa kalau ada trouble, kalau ada apa dan lain sebagainya. Dan kalau support tadi ya prinsipnya kalau misalkan support itu juga diberikan ke orang yang lain, ya oke. Bengkel, misalnya ono bengkel ini teman ini, dia terbiasa dipanggil, dia dipanggil dan dia juga memperlakukan pada orang lain, itu nggak apa-apa ya? Ya apa informasinya udah di-sharing nggak? Informasinya udah di-sharing nggak? Informasi dia. Nah, kan kalau enggak kan bisa itu kan jadi alasan loh akhirnya. Itu kan jadi orang berusaha mencari alasan pembenar. Enggak boleh lah. Kalau di kita enggak boleh lah. Kalau mau ya datang ke bengkelnya, nanti balik lagi ke situ lagi. Kan dekat berarti kan? Ya. Pokoknya kan nggak mungkin temennya dipanggil maunya dari rusaknya di Malang, temennya di Mojokerto, kan nggak mungkin ya dia datang ke sana. Nah, datang Rono datang Rono ya berarti ya apa jenis tanda tanya dengan berbagai macam alasan ya. Sebenarnya dengan model unsupported ini mendidik apa sih ke peserta itu? Apa sih yang ingin diberikan gitu? Ya kamu harus mempersiapkan segala macam kemungkinan dan sudah tahu bagaimana handle ketika masalah itu terjadi. Dan itu sebenarnya baik untuk dia ya, untuk kedepannya. Iya, karena dia terbiasa. Dia sudah berarti kan dia sudah mengantisipasi, dia punya manajemen kalau terjadi. Ini kita ada trouble, aku harus antisipasinya seperti apa, harus solusinya seperti apa. Itu kan sebenarnya sudah jadi SOP ya, SOP dari teman-teman. Nah, kalau mau udah ada ultra ya, kalau masih harus jaga dan lain sebagainya, ya kalau enggak ya kan ada angkutan umum boleh dipakai, asal angkutan umum itu bayar, bukan koncone. Kalau angkutan umum bisa dipakai itu ya kemana? Ya menuju ke titik evakuasi dan sebagainya. Terus balik ke situ lagi. Bayar gitu. Ya tapi cuman kan ada yang mengkamuflase lah itu. Tapi makanya kan mau kamuflase apapun, regulasinya asal regulasi seperti tidak boleh ya tidak boleh. Nggak perlu mencari excuse atau escape point lah dari itu. Dan sebenarnya kalau kita pahami itu sebenarnya baik untuk kita ya, untuk ke depan. Bagaimana kita bisa di tengah gunung tinggi malam-malam aku dapat pinjaman dari akamsi kunci L lah kan gitu. Di logika aja kan nggak mungkin di tengah gunung ada orang yang punya kunci L gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya itu aneh ya kalau tadi kembali banyak dalam rangka untuk sebenarnya kita terbiasa untuk mempersiapkan sesuatu dan jujur sama diri sendiri. Itu
sesuatu yang nggak bisa ditolerir. Tolong untuk satu-satunya olahraga ini jangan kalian kotori dengan hal-hal Ya, itu kotor loh ya. jangan kalian kotori dengan cheating dan lain sebagainya atau memperhalus bahasa lah. Coba tanya aja nih, boleh enggak? Sebenarnya nggak boleh. Apa? Ya nggak, contoh nih sama peserta ini, kamu boleh nggak boleh, ya sudah, nggak usah dilakukan, nggak usah cari escape point-nya itu di mana. Kan akhirnya kan memperhalus memperhalus dia karena cheating tadi sih. Jadi menarik ya. Jadi Mangatus itu menawarkan banyak hal. Menawarkan seperti tadi sport tourism. Kita pasti dapat pemandangan yang menyenangkan, dapat pengalaman yang tak terlupakan. Ya. Terus kemudian ada menantang diri kita dengan yang untuk tidak meremehkan sesuatu. Itu karena 5.500 itu ternyata tidak mudah juga. Teman-teman yang lebih jauh, pernah event lebih jauh, jarak tempuhnya ternyata juga banyak yang keteteran di situ ya. Terus kemudian ada juga terkait dengan unsupported yang ternyata bisa membuat kita itu jadi punya standar ketika jarak jauh perjalanan itu mempersiapkan betul, karena kita sudah terbiasa unsupported gitu. Terus kemudian yang tadi belajar untuk bikin rute, itu kan juga menarik. Nah, terus katanya ini ya, ada konsep baru itu apa ya? Ya gini, jadi Mangatus selain yang 500 kilo itu kan biasanya kategori ultra, biasanya kita ada adventure 125 kilo. Itu yang biasanya kita lakukan di tiap-tiap kota, dan 125 itu konsepnya all terrain atau mixed terrain, all terrain lah ya. Tetap konsepnya ultra tapi lebih dimampatkan jadi all terrain lah. Jadi tapi ada gravelnya, mixnya dan lain sebagainya. Tetap tempatnya menarik. Cuman di Jogja ini kebetulan kita kolaborasi dengan Polygon Backpacker, karena memang Polygon Backpacker itu event ya? Iya, nama eventnya Polygon Backpacker, dan kebetulan kan kita kan dulunya adalah embrionya terbentuknya dari teman-teman Polygon Backpacker juga gitu loh. Nah, tahun di event yang seri ke-7 ini kita coba kolaborasi Polygon Backpacker dengan 5.500. Kita ada event di daerah Kulon Progo. Nah, kita kolaborasi dengan Polygon Backpacker untuk collab 5.500. Nanti start finishnya itu di tempat yang sport tourism juga. Tempatnya bagus. Start dan finishnya start ini finishnya sama bagus. dengan start dan finishnya di Mangatus yang 5.500. Sama. Jadi kan nanti kan 27-28 itu kan berarti kan Sabtu Minggu. Yang Sabtunya itu nanti start 500. Yang minggunya itu startnya yang adventure. Yang 125. Ya, kalau biasanya 125, tapi kalau ini kita nggak ngomong jarak dulu. Kita ngomong jarak, kita nanti jaraknya sudah kita siapin di bawah 100 kilo. Tapi karena di bawah 100 kilo, tapi ya yang menarik setiap perjalanan itu nanti ada segmen-segmen di CP-CP itu ada edukasi. Ada edukasi untuk macam-macam lah, permainan games dan lain sebagainya yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan outbound atau ke olahraga luar ruang lah, itu di situ kan itu di situ. Nah, yang start finishnya itu ada di Desa Wisata Tinalaya di daerah Kulon Progo. Di sekitar 30 atau 40 kilo dari Tugu Jogja. Tempatnya enak, tempatnya besar, adem, dan nanti kita backpacking. Kita tenda. Jadi nanti kita kasih di mana itu? Di Desa Tinalaya itu. Ya, jadi
nanti termasuk peserta yang 5.500 kilo dan itu semua nanti kita siapkan tenda. Jadi nggak usah bawa macem-macem, udah kita siapkan tendanya. Itu buat apa tenda itu? Untuk istirahat, istirahat tidur semua ada kita siapkan. Berarti salah satu CP-nya di situ. Start finish. Start finishnya di situ kan. Jadi misalnya yang 500 itu dia datang hari Jumat. Hari Jumat. Langsung udah kita siapkan tenda. Oh, gak usah cari penginapan. Gak usah cari penginapan, gak usah cari repot. Dan di Desa Tinalaya itu banyak UMKM di sekitarnya. Jadi nggak bingung lah kalau yang cari. Ikut yang Bike-Camp itu dia datang kalau Bike-Camp itu hari nanti Sabtunya misalnya. Karena yang 500 kilo itu nanti ngambil red pack-nya, registrasinya hari Jumat, lepas sholat Jumat. Sedangkan yang di sana imam itu ngambil respect pas sholat Jumat ya? Lepas sholat Jumat. Oh lepas, pas sholat Jumat. Lepas. Ini motif. Lepas sholat Jumat, jadi kurang lebih sekitar jam 4 lah, kita jam 4 sampai jam 8 malam itu. Nah sedangkan yang hari Sabtunya itu nanti pengambil red pack-nya itu di hari Sabtu kira-kira jam 4. Hari Minggunya hari Minggunya Sabtu. kan? Eventnya hari Minggu. Eventnya hari Minggu. Respect-nya hari Sabtu. Ya, karena apa? Yang 500 kan startnya hari Sabtu. Ya, yang hari Sabtu, respect 500 ini, respect-nya hari Jumat. Hari Jumat. Jadi beda sehari, beda sehari. Jadi kalau yang ikut hari Minggu, tapi dia datang dari hari Sabtu, dia aman ya tidurnya, nggak perlu cari semua peserta 500 kilo maupun yang adventure camp itu semua jadi satu. Itu menyiapkan berapa tenda, Om? Sudah kita siapin. Aman tendanya nyaman. Pokoknya sesuai dengan jumlah peserta ya. Ya, peserta kita siapin. Mantap. Dan itu karena itu salah satu kendala loh kadang-kadang ya, Om. Malas ini nginep di mana dan sebagainya. Sudah kita siapin tendanya nyaman, lalu malamnya nanti kita jamu yang kita mulai yang adventure karena yang 500 sudah pergi kan, sudah running event. Nanti malamnya kita ada barbecue. Wih, enak ya, kambing guling. Lu. Itu tanpa dipungut biaya lagi ya? Udah, nggak sudah include. Pokoknya bayar sekali dapat fasilitas, nanti fasilitas macam-macam. Ikut yang hari Minggu ya? Bukan yang 500 ya? Yang 500 kan udah di luar, makanya itu barbecue itu hari Sabtu malam. Malam Minggu. Dan di situ ada edukasi dari beberapa narasumber, mulai dari bagaimana bertahan di ruang kegiatan luar ruang ya. Luar ruang, nah betul ya, luar itu. Terus bagaimana nanti orientasi medan, bagaimana membikin dan membaca peta digital, terus bagaimana games kalau terjadi apa-apa, pokoknya survival, basic survival akan diajarkan di situ. Karena kita pengennya semangatnya tidak hanya, makanya kita bisa kolaborasi dengan Polygon itu karena itu tadi ada nilai edukasi, nggak hanya sekedar datang, Bike-Camp, hura-hura, karaoke, dan lain sebagainya, makan-makan, bakar-bakar, selesai tidur pulang, enggak. Kalau ini begitu datang langsung kita jamu, kita jamu, makan dan lain sebagainya, barbecue, tapi ada edukasi yang kita selipkan. Karena apa? Edukasi ini nanti hari Minggunya akan dipakai oleh para peserta. Dicoba, makanya kan kelas adventure itu nanti di bawah 100 kilo, tapi di checkpointnya itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang mereka harus aplikasikan berhubungan dengan kegiatan bersepeda di luar ruang. Itu bisa nggak misalnya ngajak pasangan gitu kan? Bisa pasangan, nggak masalah. Kan seru kan? Maksudnya tidak harus yang misalnya kan nggak ono kategori pairing apa-apa. Nggak ada. Artinya kalau kita
barengan terus itu bisa juga ya. Bisa, kalau yang adventure bebas. Bebas. Jadi Iya. mulai kalau pasangan Berarti kategorinya 500 dan adventure ya namanya? adventure Oh, iya. 500 dan kalau kemarin kan 500 dan 125. 125, Kalau ini, ini 500. 500 dan adventure. Hmm. Itu bisa dilakukan, dan ini ada pasangan yang dia nggak bisa goes jauh nih, Ya. tapi dia suka dengan kegiatan bersepeda. Ya. Apalagi ini tidak hanya sekedar bersepeda, tapi Wah, punya enak. nilai plus. Wah, enak juga tuh ya. Kadang-kadang kita itu kan gini ya, kita bingung Cuman mencari nanti tenda tetap dibedakan. Yo. Harus tahu ya siapa. Jangan membayangkan yang macam-macam. Nanti ada tenda bergoyang ini sing bingung panitia. Jadi kan ada begini ya, Om. Kita itu yang para lelaki ini, para suami itu, dia ingin sepedaannya itu menular ke istrinya gitu. Jadi momen ini sebenarnya menarik ya, karena menyenangkan kan ya, ada adventure-nya. Mau bawa anaknya juga bisa. Anak juga bisa ya? Juga bisa. Berapa kilo sih? Estimasi di bawah 100 sih, antara 50 sampai 70 kilo. Oh iya, bawa anak juga enak ya kayaknya. Anak juga bisa. Anak yang SMP yang ini kayaknya bisa ya. Bisa. Menyenangkan itu. Itu jadi kan memang kan ya kalau Kan sekaligus bisa mengenalkan mereka kan terhadap betul loh, kegiatan-kegiatan penting loh. luar ruang. Kapan lalu saya diskusi dengan ini ya, dengan psikolog itu memang untuk bersepeda bersama keluarga itu penting banget. Bisa jadi family value gitu. Jadi value sepeda ini jadi value untuk keluarga gitu. Bisa, Itu karena menarik. di situ ada edukasi. Nah, event ini bisa jadi edukasi, jadi tidak hanya sekedar biasanya kalau backcamp itu kan ya tidur, setelah itu pindah tidur, paling bakar-bakar, gitar-gitar, pagi pulang. Kalau ini ada nilai sisi edukasi yang kuat di situ, ada sharing-sharing dari para ekspertis kegiatan luar ruang. Cakep ya. Baik kaitannya dengan olahraga maupun orientasi medan dan lain sebagainya. Itu kan penting sebenarnya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Itu nanti akan diaplikasikan di hari Minggunya. Ya. Jadi untuk orang-orang yang dia kepingin menikmati ini sendirian juga bisa, dengan pasangan juga sangat bisa, dengan anak-anak juga sangat bisa. Anaknya bisa. Anak ingin mengenalkan dunia backpacking dan bersepeda bisa di sini. Iya. Dan yang paling menarik itu kita nggak perlu cari penginapan karena sudah disediakan. Nggak usah soro bawa macem-macem, sudah disediakan tenda. Kambing guling, aduh enak enak banget ya. Dan ketemu konsep ini menyenangkan itu. Menyenangkan sekali. Solusi nih untuk keluarga. Dan harganya juga nggak istilahnya nilai investasinya juga nggak mahal. Nanti bisa cek di link linknya Instagram Rute Sadu, bisa dilihat berapa, dan pasti akan kaget karena nilai tadi itu akan dapat banyak hal yang dia bisa dapatkan. Sebenarnya harga dan value ini kan value kan tergantung harga, ini mahalnya harga ini kan tergantung value ya. Ketika value-nya tinggi, harga ini jadi murah gitu. Ya, makanya kan kemarin kan banyak teman-teman tanya, oh ultra cycling tuh yang mana ultra cycling ya? Ikut main sepeda, ikut Auda, ikut Bentang Jawa, ikut Rute Sadu atau ultra lain itu mahal. Ya mahal. Kalau kalian hanya datang ikut event, selesai pulang. Iya. Tapi kalau kalian datang, ketemu orang dan lain sebagainya, ngobrol, menjalin relasi, silaturahmi yang bagus dengan sama teman-teman, nilai jadi murah. Tergantung ya. Aku nggak bisa ketemu mungkin dengan si public figure itu kalau tidak pas event tadi. Ya, betul. Ya. Jadi kalau kepingin ketemu saya, nanti bisa ketemu di sana. Mudah-mudahan diajak sama Om Yo kalau ketemu.
Nanti kita bisa ngobrol YouTubean di sana ya. Keren ini Om. Saya kok berharap punya ekspektasi yang tinggi ya dengan ini. Karena itu menyenangkan. Terutama Om. Ini kegiatan backpacking yang makanya Rute Sadu setuju untuk berkolaborasi dengan Polygon Backpacker karena eventnya ada nilai edukasi, tidak hanya sekedar having fun dan sebagainya, dan itu selaras gitu loh dengan antara Polygon sendiri sebagai brand juga tidak hanya sekedar jualan ataupun apalah gitu yang hard selling, tapi juga ada sisi soft selling berupa edukasi untuk teman-teman komunitas sepeda. Sedangkan Rute Sadu sendiri juga memang dari awal konsepnya pengen juga mengedukasi dan mengenalkan sisi lain dari ultra yang berbeda loh. Karena untuk orang yang baru kepingin sepeda itu memang butuh hal-hal yang menarik untuk disampaikan. Soalnya kita itu kan orang-orang ultra itu ya misalnya. Kita itu bisa menikmati sepedaan kita itu hanya kita yang bisa menikmati. Orang-orang umum nggak bisa. Tapi kalau dengan acara-acara begini itu kita ceritakan saja, mereka sudah bisa membayangkan kesenangannya kan. Dan jangan salah loh Om, Om sampaikan ini di Mangeu Mangatus mungkin ya nanti yang Jogja akhirnya tercipta ada anak yang akhirnya akan pisah dengan orang tuanya untuk goes mandiri di event Jogja. Gitu ya? Tadinya kan tadinya sama bapaknya diajari ultra di Mangeu Mangatus dan lain sebagainya akhirnya kemarin di Bandung kok sudah merasa bapaknya malah jadi yang gandoli. Nah, ini besok. Tapi kalau di yang adventure itu dikasih GPX juga ya? Ada. Nanti ada makanya diajari untuk baca peta digital dan sebagainya. Termasuk yang saya selalu sampaikan, janganlah kita terikat oleh satu alat atau gadget. Jangan menggantungkan satu hidup kita sama satu gadget. Artinya kalau misalkan kan yang untuk mengenalkan ke keluarga ini, bapaknya yang seneng sepedaan ya, dia sudah punya lengkap Garmin macam-macam ya, Cyclocom ya. Kalau misalkan istri dan anaknya belum punya, itu pakai HP oke ya? HP oke. Nanti kita ajari di situ. Nanti kita ajari aman. Jadi mereka hanya punya sepeda, tapi kalau Cyclocom gitu. Kalau under 100 kilo itu sebenarnya pakai handphone tuh bisa. Oh iya. Saya sudah nyoba beberapa kali, termasuk yang baru nih kemarin waktu acara Duro 100. Saya pakai ini tanpa harus ngisi powerbank. Ini handphone murah, merek Infinix. Baterainya 5.000 ya berarti ya. Sekarang rata-rata 5.000 ya. Tanpa harus ngisi baterai dan tidak overheat. Terus waktu Sanmar kemarin, yang Santa Maria kemarin, Quest On itu kemarin juga 500. Saya juga pakai handphone yang ini. Dan terakhir waktu Bentang Jawa dari 1.500 dari awal sampai terakhir saya pakai ini juga. Oh iya tuh. Ya, saya pakai aktif untuk Cyclocom dan ini ya. Waktu itu saya sandingan, dan kemarin waktu di kilometer 600 Garmin saya error, akhirnya saya masuk ke dimasukkan ke dalam kuburan Marib. Ya, akhirnya saya pakai menyelamat. Jadi makanya nggak jadi masuk kuburan. Itu makanya ini bisa kok. Maksudnya jangan kita menggantungkan hidup atau hidup kita itu sama satu gadget. Itu prinsip tuh. Ya, mantap. Keren Om. Nanti akan diajari karena banyak hal yang fun dan lain sebagainya. Nanti ada flyernya, nanti Anda bisa lihat di IG Rute Sadu apapun di IG-nya Polygon, itu bisa dilihat. Seru. Saya tuh support banget dengan yang event-event yang mengajak orang lain tuh bersepeda. Makin banyak orang bersepeda makin ini. Makanya kapan lalu ketika saya masuk grup, ada satu grup ya. Grup ini serius banget loh. Jadi dia itu dia itu melihat sepeda ini harus menjadi alat perlawanan penindasan dari kendaraan bermotor. Maksudnya oke lah untuk
segmen tertentu itu oke, ngono. Untuk tempat tertentu mungkin oke ya, tapi tidak bisa digebiak uyah, ngono. Banyak orang-orang yang lain yang kepingin mencoba sepedaan itu ketika mereka dikenalkan dengan hal-hal yang seneng, yang fun gitu, itu sih lah, ngono. Terus kemudian ada misalnya gini, apa jenenge fasilitas apa ya? Fasilitas publik itu, menyiapkan fasilitas publik itu hak warga negara. Berat Om. Terus ini tidak terkait dengan jumlah pesepeda, ngono, gak ada kaitannya. Pak, berat Om. kaitannya begini. Makanya ya, kalau kita Om sebenarnya ya. Jadi saya turun-turun hari. Jadi ya semakin banyak pesepeda, semakin banyak kita mengenalkan sepeda itu membuat kita sehat, menyenangkan dan lain sebagainya. Semakin kuantiti pesepeda itu semakin banyak. Ketika semakin banyak itu, kita nggak perlu loh teriak-teriak ke pemerintah untuk regulasi. Pemerintah itu semakin banyak pesepeda, ya berarti kita harus menyiapkan apa jenenge lahan khusus untuk ini fasilitas untuk teman-teman sepeda. Itu dengan sendirinya kita teriak-teriak membuat konten-konten berat dan sangat berat. Ketika orang masuk pesepeda sudah diberi beban, kamu harus berjuang, bagaimana demo macam-macam, itu tambah gak sido sepedaan Pak. Nah gak sido sepedaan itu semakin kita mimpi untuk mendapatkan regulasi untuk apa jenis menjaga pesepeda, itu ngimpi Pak, serius ngimpi. Ini ada kaitannya, banyaknya pesepeda dengan fasilitas yang disediakan pemerintah itu nyambung. Berat. Makanya itu kayak misalnya ya, saya apresiasi Pak dengan komunitas misalnya goes kuliner misalnya. Ono apa mana sing go bodas apa goes badok apa ya? Ada lagi. Apa sedenge? Apa sih bodas? Apa sih? Goes badok kan apa? Apa sih? Ada Surabaya. Speed dog. Apa jenis? Speed dog. Sepedaan golek badokan. Kuliner, goes kuliner, sama mana sing wisata misalnya, itu oke Pak. Karena bagi orang-orang tertentu, itu mereka butuh loh hal-hal yang menyenangkan untuk membuat mereka itu gak bersepeda, mager, jadi bersepeda. Jadi teman yang psikolog itu ngobrol-ngobrol itu nggak gampang loh Pak. Orang terbiasa HP-an rebahan, brand road, kemudian digongong sepedaan nggak gampang. Butuh hal-hal yang menyenangkan, yang fun, yang menggembirakan, yang itu bisa dirasakan orang umum ya, untuk kemudian mengajak mereka sepedaan. Jadi abot-abot. Nah misalnya kepengen berat-berat, oke lah. Ini orang-orang yang sudah dia militansinya kuat terhadap sepedaan, buat grup khusus, ayo iki ngomong tentang iku, ojo ngomongnya di tempat umum, iku segmennya dewe. Jadi ada beberapa hal ya, mengatus tadi itu, ono sing kalau kepingin tantangan berat gitu ya, dan mengedukasi diri sendiri, melihat seberapa limit kita, itu ada yang 5.500 kilo. Jarak tempuhnya dengan elevasi 5.000 meter. Nah itu ketika kita sudah yakin dengan kapasitas kita, kekuatan kita, gitu, mental kita, ikut itu, kepingin tantangan. Kalau kepingin yang fun-fun, kepingin ngajak istri, ngajak anak, ada berbegiwan, ada edukasi ya, di ini ya. Terus kemudian apa namanya, besok kepingin adventurean sepedaan, dapat juga itu di yang adventure kan gitu ya. Dan jangan lupa masing-masing untuk yang teman-teman yang ikut 500 kilo maupun yang adventure itu dapat penginapan, ada tenda. Kan seru kan, nginep masing-masing orang, jadi sampai nggak perlu bingung untuk tempat menginap, cari hotel dan sebagainya. Kalau tempat parkir luas ya Om ya? Luas. Bawa mobil misalnya ya, loading di sana, wis bingung, nggak usah. Sama kalau ke Jogja, kalau banyak keluarganya nggak senang pilihannya, nggak senang camping, Jogja surganya. Mau cari apa? Iya, benar. Bisa diajak sekalian bapaknya bersepeda, ya kan? Mungkin anaknya mau kegiatan yang lain, Jogja tempat sambil wisata. Dengarkan Katon Bagaskara.
Cocok dulu. Ah, Om apa? Closing statement iki, Om. Untuk mangan. Jadi kalau makanya event yang kita ciptakan ini, apalagi kolaborasi dengan Polygon Backpacker itu sepedanya itu harus serius. Oh. Sepedanya harus serius, tapi bersepedanya harus fun. Sepedanya serius itu maksudnya sepedanya itu artinya sepedanya itu harus proper. Kalau kita bersepeda harus proper, harus safety. Ya peralatan ya rem harus ada, apa kegiatan yang karena itu bersepedanya serius. Jadi nggak boleh main-main terhadap keselamatan, apa alat-alat keselamatan itu wajib. Tapi cara kita bersepeda, cara menikmatinya itu akan menjadi fun. Awalnya gara-gara sesuatu yang serius tadi, sepedanya toh ya. Tapi cara kita bersepeda, menikmati sepedanya akan menjadi fun. Bersepedanya fun. Nanti di Jogja silakan datang karena memang event 5.500 ini tidak hanya sekedar cycling event, tetapi ini adalah bentuk suatu ritual kita, ibadah kita para pesepeda. Mantap. Keren. Oh, sukses ya. Siap, sampai ketemu di Jogja. Kalau teman-teman mau ketemu YouTuber andalan, kita ngobrol-ngobrol ya di sana ya.